Assalamualaikum Mas Gaza. Waalaikumsalam. Oke, sudah istirahat belum? Sudah Ustaz. Istirahat. Baik. Terima kasih Mas Gaza bisa hadir di sini. Mas Gaza tahu kenapa Ustadz panggil di sini? Tidak tahu. Oh, tidak tahu. Baik. Begini, Ustadz tanya, Mas Gaza tadi pagi datang ke sekolah jam berapa, Nak? Jam 7:20. Jam 7:20. Ya. Oke. Mas Gaza tahu kalau ke sekolah harusnya datang jam berapa, Nak? Jam 7. Jam 7 Pas, tepat ya, iya. jam 7 tepat. Nah, berarti Mas Gaza datang 7:30 berarti artinya Mas Gaza terlambat gitu ya. Oke, terlambat. Baik. Mas Gaza tahu nggak kira-kira datang terlambat itu kira-kira hal yang baik menurut Mas Gaza atau yang tidak baik? Tidak baik. Tidak baik. Artinya ketika Mas Gaza terlambat, kita terlambat datang ke sekolah berarti itu hal yang salah ya. Iya. Hal salah. Dan Mas Gaza sadar akan itu, akan kesalahan itu. Sadar. Ya sadar. Artinya ketika datang terlambat berarti hal yang salah. Baik. Mas Gaza, Pak Dwi di sini memanggil Mas Gaza bukan mencari siapa yang salah ya. Pak Dwi juga pernah bersalah, pernah terlambat juga waktu datang dalam sebuah kegiatan. Nah, mungkin ini terjadi di Mas Gaza sekarang ya. Mas Gaza terlambat dan tentunya Pak Dwi tadi sudah sampaikan tidak mencari yang salah, tapi lebih pada bagaimana supaya ke depan Mas Gaza tidak terlambat lagi, ya kan? Oke, baik. Nah, sekarang Ustadz pengen tahu, tentunya ketika tadi datang terlambat kan ada alasan yang mungkin bisa disampaikan atau ada hal yang terjadi tadi malam atau tadi pagi, mungkin bisa cerita. Tidur kemalaman. Oh, tidur kemalaman. Dari malam tidur jam berapa? Jam 11. Oh, jam 11. Berarti rumah Pak Dwi kalau tidur di rumah itu hanya paling jam 9 sudah mulai tidur. Oke, baik. Yang dilakukan Mas Gaza ngapain di rumah sampai tidur jam 11 itu? Main HP sama lihat TV. Lihat TV ya, lihat TV. Baik. Nah, mungkin acaranya lagi bagus ya. Oke, baik. Mas Gaza ingat keyakinan kelas yang kita sepakati di awal semester kemarin? Apa? Ingat. Apa? Disiplin dan tepat waktu. tepat waktu. Nah, ini disiplin dan tepat waktu sehingga aktivitas yang kita lakukan itu kita harus berusaha untuk mendisiplinkan diri saya dan kita dan tepat waktu dan sesuai dengan waktu, katakanlah misalkan tidak terlambat, tidak menunda-nunda tugas dan sebagainya. Mas Gaza, tentunya kan Mas Gaza tidak ingin terlambat lagi ya. Nah, kira-kira menurut Mas Gaza supaya besok tidak terlambat lagi apa yang harus dilakukan Mas Gaza? Memasang alarm. Masang alarm, terus Diminta dibangunkan orang. dan tentunya yang utama tidur lebih awal. awal ya, tidur lebih awal. Jadi pasang alarm ya. Yang kedua tidur lebih awal dan minta dibangunkan orang tua. Oke, baik. Kira-kira dari ketiga itu yakin ingin dilakukan ya? Iya. Ya, oke, baik. Mas Gaza, tadi dari yang Mas Gaza lakukan atau Mas Gaza ingin lakukan ya, ingin dimulai dari kapan Mas Gaza? Dari sekarang. Nah, sekarang Iya, ya. Jadi hari ini ya, budaya tertib, budaya disiplin itu bisa dilakukan mulai dari sekarang. Jangan menunda-nunda sesuatu yang baik ya. Silakan nanti mulai sekarang dan mulai besok pagi bangunnya jangan kesiangan, ya kan? Bangun lebih pagi supaya nanti pada saat berangkat tidak terlambat. Oke, baik Mas Gaza. Terima kasih Pak Dwi. Berterima kasih Mas Gaza di sini dan tidak takut sama Pak Dwi ya, tidak Ustaz Dwi. Karena memang Ustaz Dwi di sini tidak mencari yang salah seperti yang tadi saya sampaikan. Sehingga dari apa yang Mas Gaza sampaikan tadi, Ustaz Dwi berharap itu dilakukan dengan benar dan itu dari
dalam dirinya Mas Gaza, sehingga dilakukan dengan baik supaya nanti Mas Gaza bisa menjadi anak yang disiplin, anak yang tertib, dan menjadi anak yang soleh dan menjadi kebanggaan orang tua. Saya kira itu. Saya tunggu besok tidak terlambat lagi ya, tidak terlambat lagi, dan tugas-tugas juga segera bisa diselesaikan. Oke, saya cukup itu. Silakan Mas Gaza bisa kembali ke kelas. Silakan. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Mbak Naila. Waalaikumsalam Ustaz. Sudah istirahat belum? Sudah. Alhamdulillah sudah istirahat. Oke, baik. Mbak Naila tahu kenapa Mbak Naila Ustadz panggil di sini? Enggak tahu. Belum tahu ya. Baik. Begini Mbak Naila, tadi kan kita ulangan matematika. Kebetulan Ustadz lihat tadi Mbak Naila melihat jawaban dari Yumna, teman sebangkunya. Jadi tadi saya lihat seperti itu. Kira-kira menurut Mbak Naila, apakah itu sebuah kesalahan atau tidak? Salah Gus. Salah. Oke, baik. Salah ya. Baik. Mbak Naila, menurut tadi bahwa kegiatan mencontak itu, ya itu perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk? Perbuatan yang buruk. Perbuatan yang buruk. Oke, baik. Ustadz Dwi tidak mencari siapa yang salah. Ustadz Dwi lebih pada bagaimana kita bisa menemukan solusi dari permasalahan ini, dari permasalahan Mbak Naila. Mungkin kalau boleh tahu, kenapa Mbak Naila mencontek atau melihat jawaban teman? Saya tuh lupa kalau hari ini tuh ada ulangan matematika, jadi saya nggak belajar. Oh gitu. Berarti tadi malam Mbak Naila tidak belajar gitu ya, sehingga pada akhirnya merasa tidak bisa, akhirnya ya sudah, akhirnya mencontek gitu ya. Nah, tadi malam Mbak Naila tidur jam berapa? Jam 9. Jam 9. Nah, sebelum jam 9 berarti nggak belajar ya. Yang Mbak Naila lakukan apa? Saya main HP. Baik, Oke Mbak Naila, ingat keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati pada awal semester kemarin? Apa itu? Datang tepat waktu, bertindak jujur, saling menghargai, dan kerja keras. Oh, kerja keras. Baik. Mbak Naila yakin dengan keyakinan itu? Yakin, termasuk bahwa kita harus jujur di setiap waktu. Yakin itu? Dan yakin itu baik untuk kita ya? Baik untuk kita, dan harus ada di dalam kita rasa kejujuran. Oke, baik Mbak Naila. Tadi Mbak Naila sudah mengatakan karena lupa. Nah, sekarang kira-kira supaya besok tidak lupa lagi atau tidak mencontek lagi, kira-kira apa usaha Mbak Naila untuk memperbaiki ini? Saya akan menyusun jadwal ulangan harian agar bisa mempersiapkan ulangan dengan belajar. Ya, dan selain itu apalagi mungkin perlu belajar juga ya, belajar yang Sebelum ulangan saya akan berdoa terlebih dahulu dan mengerjakannya sesuai kemampuan saya. sesuai kemampuanmu. Ya, artinya kalau misalnya pada saat itu memang belum mampu, berarti ya disesuaikan ya, tanpa harus untuk mendapatkan nilai yang tinggi tidak harus mencontekkan gitu. Jadi Mbak Naila sudah sadar bahwa ya memang harus dikerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Baik Mbak Naila, lalu Mbak Naila, komitmen bahwa harus jujur ya, bahwa jujur. Nah, komitmen ini akan Mbak Naila lakukan sejak mulai kapan? Mulai hari ini. Mulai hari ini ya. Berarti mulai hari ini Mbak Naila berkomitmen untuk selalu jujur di setiap waktu, dan tentunya
mempersiapkan segala sesuatu dengan baik supaya tidak kejadian lagi. Kelihatannya ini juga hanya kejadian baru kali ini kan, saya lihat Mbak Naila mencontak atau melihat jawaban yang baik. Baik, terima kasih atas komitmennya Bapak dukung ya. Semoga kejadian ini hanya kejadian yang terakhir, dan tentunya Ustadz berharap, saya lihat Mbak Naila adalah orang yang rajin, orang yang tentunya bisa menyiapkan segala sesuatu dengan baik. Saya berdoa semoga Mbak Naila menjadi anak yang soleh ya, dan tentunya menjadi sebuah pelajaran yang baik Mbak Naila, jadi untuk depan tidak dilakukan lagi, dan semoga menjadi kebanggaan orang tua ke depan. Ya, saya kira itu Ustaz tunggu prestasi yang baik dari Mbak Naila. Ya. Terima kasih, silakan boleh kembali ke kelas. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gaza merasa lega setelah bertemu dengan Ustadz Dwi Purnomo. Saya jadi termotivasi untuk bangun lebih pagi dan tidak terlambat datang ke sekolah.